ada penemuan terbaru. Saya spill nggak apa-apa. Saya spillnya ke Dokter Tifa aja tapi. Jadi sebenarnya yang mengupload foto yang di upload lagi oleh Dian Sandi itu, yang pertama kali mengambil foto itu bukan Dian Sandi utama tapi ini Bu. Tahu saya, tahu. Nah kan. Sudah dihapus kan? Nah udah dihapus, di Facebooknya dihapus. Tapi di daftar saksi ini ada orangnya. Kita karena yang mudah-mudahan jejak digital kita masih ada ya. Iya. Karena dia itu mengupload tanggal 31 Maret 2025. Lalu di re-upload oleh Dian Sandi itu tanggal 1 April 2025. Berarti jelas-jelas duluan ya. Kita akan tanya ya, si Dian Sandi ini dapat benda digital itu dari mana kan Ya. gitu. Lalu kita tanya juga sama saksi nomor 43. Iya. Kita sembunyikan dulu namanya. Saksi Namanya nomor 43. biarin aja. Iya, karena inilah orang yang melakukan uploading Yes. pertama kali. Udah lah ya. Gimana Bu? Soal BAP-nya kemarin saya sudah lihat yang tingginya 1,5 meter itu. Saya lihat bersama Pak Taufik di rumahnya Pak Wirawan dan saya spill beberapa nama-nama yang diperiksa. Nah, Ibu mau menerangkan apa nih tentang BAP-nya Pak Joko Widodo? Ya, jadi pertama soal BAP. Kami itu ya sebagai terdakwa itu kan punya hak yang sama dengan jaksa maupun hakim. Ya. Jadi ada 3 pihak kan di dalam proses persidangan yang harus menerima dokumen yang sama. Ya. Itulah yang namanya equality before the law, keadilan bagi semua pihak. Nah, jadi BAP itu ketika kami sedang dilimpahkan sebagai terdakwa bersama barang bukti dan BAP itu, kami lihat di ruangan tersebut BAP itu tingginya sekitar 1,5 meter. Betul. Ya. Hampir setinggi perempuan gitu kan, 1,5 meter. Lalu ketika kami menerima, ternyata kami menerima hanya sepertiganya aja. Nah, makanya pada sidang perdana kami pertanyakan. Lalu alhamdulillah, puji syukur, hakimnya kooperatif kan, bagus ya. Lalu kemudian meminta kepada jaksa untuk memenuhi kelengkapan BAP tersebut. Ya. Lalu pada hari itu juga sudah disampaikan, tapi tetap nggak nyampe 1,5 meter. Nggak nyampe 1,5 meter. Lalu kemudian yang ketiga disusulkan lagi BAP berikutnya, itu juga tetap nggak nyampe 1,5 meter. Jadi total yang saksi termasuk ahli yang disampaikan oleh Polda waktu beberapa kali konvers kan mereka mengatakan sudah memeriksa 130 saksi bersama 26 ahli kan gitu. Nah ternyata setelah paling final itu kami terima ya itu ada sekitar 111 BAP dari 130. Berarti ada 19 yang goib. Bukan 130 dikurangi 111. Oh 19 ya. 130 dikurangi 111. Ada 19 ya betul ya. 19 yang goib. Ada 19 yang goib. 19 yang goib. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kan kalau ternyata 19 yang goib itu ternyata penting-penting dan kata advokat saya ya Pak Muhammad Taufik itu jantungnya, kata Pak Muhammad Lutfi Hakim juga itu jantungnya, nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah kita terima. Saya udah bilang kepada PIC advokat, udah kita udah menerima 3 kali, udah kita anggap aja kita sudah menerima ya gitu. Karena mungkin aja pihak Polda itu punya pertimbangan-pertimbangan yang membuat BAP 130 orang itu nggak diserahkan kepada kejaksaan semua, mungkin loh. Satu ya, jadi sortiran pertama mungkin dari Polda. Jadi dia memeriksa 130 saksi, tapi BAP yang dia kirimkan ke Polda itu kurang dari 130 saksi kan bisa saja toh? Bisa. Nah lalu kejaksaan juga mensortir lagi sehingga yang dikirimkan kepada kami, yang diberikan kepada kami hanya 111 BAP gitu. Ya. Jadi mungkin aja kan ada pertimbangan, tapi apapun itu karena sudah terjadi saya selalu berprasangka baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Bahwa apapun yang terjadi itu kuasanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasti ada hikmah besar dalam bentuk keuntungan bagi kami. Karena apa? Kami menegakkan keadilan dan kebenaran. Oke. Terus Bu, kira-kira dari semua 111 saksi yang tetap diberikan, yang tetap dilanjutkan, ada nggak nama-nama yang berkesan buat Ibu? Dan akan kira-kira, wah ini nih yang akan membuktikan.
Iya, jadi banyak surprise kata Humas Polda ya. Surprise-nya tuh yang bikin saya justru malah jadi senyum-senyum kecil gitu. Karena wah ini menarik ini kalau sampai sidang gitu. Oke. Menariknya itu apa? Saya kasihan sama saksi-saksi ini. Oh, kasihan sama saksinya. Kasihan sama saksinya. Kan Bang Hotman Paris udah sampaikan, yang pengacara kita itu terkenal galak-galak sekali di sidang. Betul. Bayangkan aja 27 advokat yang galak-galak dan pengalaman udah puluhan tahun di sidang gitu kan, dalam sidang yang keras-keras gitu ya. Jadi saya tuh membaca ini daftar saksi saya, aduh kasihan banget nih orang-orang ini. Oh, itu daftar saksinya ya? Iya, daftar saksinya kan. Oh iya. Kan 130 saksi, tapi yang didaftar di sini cuma 94. Ya. Oke. Ya, nah di sini nih udah kita pelajari kan nama-nama ini. Mike kenal kan sama nama yang nomor 57 sama 58? Iya. Yohana Bergsman Sudarwati sama Richard Wijaya. Oh iya, itulah nama yang kalau menurut saya mengarang sebutan Jack. Ya. Di CLS Solo. Ya silakan nonton lagi, ada di Sentana tuh. Ya, makanya jadi kan kita nanti bakal kuliti tuh tentang Jack gitu kan. Iya, siapakah Jack sebenarnya? Jack yang menurut mereka tidak berkacamata, tapi ternyata di ijazahnya ada berkacamata kan gitu kan. Ini kan pengakuan mereka. Mungkin Jack ini yang ada di Pirates of Caribbean. waktu di sidang CLS di Solo ya, mereka dihujani ratusan pertanyaan oleh Pak Muhammad Taufik yang sekarang jadi advokat saya juga. Itu kan mereka malah ketika ditunjukkan fotonya Joko Widodo malah mereka bilang nggak kenal. Nggak kenal. Ini sekarang jadi saksi ya kan. Siap-siap ya Bu berdua ya. Ya, kalau mereka tiba-tiba jadi kenal, berarti yang kemarin kesaksian palsu. Nah, makanya kan itu di muka persidangan. Ya, jadi semua fakta persidangan itu menjadi repositori digital kehakiman atau hukum. Ya. Betul. Jadi bisa digunakan. Jadi kesaksian yang disampaikan pada sidang di Solo itu bisa menjadi bahan hukum bagi kita karena itu adalah fakta persidangan. Ya. Lalu ada nama-nama yang jadi jangan diremehkan juga CLS Solo dan sidang-sidang yang lain itu ya. Karena itu akan muncul lagi. Bisa muncul lagi itu ya. Yang sudah disampaikan di Solo kita cross check. Betul. Kita cross examination. Apa yang disampaikan di Solo sama nggak dengan apa yang disampaikan nanti di PN Jakarta Timur? Nah, jadi ini banyak nama-nama juga yang nih misalnya contoh, tapi saya nggak mau spill di sini ya, nomor 54 ya. Oke. Andi Pramaria ini saya akan skakmat ini karena ada yang, tapi saya nggak mau spill sekarang. Saya kayaknya akan memperingatkan Ibu kepada nomor ini nih. Nomor 13 nih. Katanya ada Andinya, taunya enggak. Nah itu makanya nih baru taunya namanya cuma Azwan. Ya, tolong stasiun TV nasional semua mengkoreksi ya. Kalau memang nggak ada Andinya ya Azwan Azwan aja. Gitu. Karena Andi, apalagi kalau kemudian jadi mengaku-ngaku sebagai orang Bugis atau orang Makassar ya, hati-hati itu gelar bangsawan. Betul. Yang ada garis darah keturunannya, jangan sembarangan pakai Andi, nggak taunya ternyata orang Pademangan. Nah lalu nomor 10. Nah ini juga. Nomor 10 Sylvester Matutina. Kira-kira menurut Bu Tifa dia akan bersaksi nggak? Saksi yang raib, saksi yang goib. Iya udah goib, udah di mana itu orangnya sekarang ya? Oke saya cari lagi Bu. Nah ada yang seru-seru lagi nih. Ini saya mau mengingatkan Ibu pada tanggal 15 April 2025 di UGM, ruang 109, Ibu bertemu dengan seseorang bernama mana ya? Aku nggak muncul-muncul. Nah di sini. Saminuddin. Iya Saminuddin. Nah di nomor 40. Ya. Ada juga Saminuddin. Ini menarik ini. Kita udah siapkan ada 140 pertanyaan yang bakal bikin dia nggak bisa makan 40 hari. Iya, si Saminuddin ini banyak nih ntar kena pertanyaan Bu ya. Oh ya banyak sekali. Iya. Pertanyaan yang menjadi fakta persidangan gitu. Iya, betul. Karena fakta persidangan itu kan kita menemukan sinkronisitas atau dissinkronisitas antara keterangan setiap saksi ini dengan saksi yang lain. Betul. Ya, jadi hati-hati untuk Anda berani-berani bersaksi itu hati-hati loh. Wah, ntar kalau pada nggak berani bersaksi gimana Bu? Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu, karena itu ada pidananya. Betul. Ya, ada pidananya. Makanya saya kan tanya sesuai saja dengan data-data yang saya miliki.
Ya. Misalnya skripsi kok jadi tesis, lalu kemudian tanda tangan dari dosen pembimbingnya itu beda, nama dosen pembimbingnya sama, tapi tanda tangannya beda dengan skripsi milik orang lain. Nah, iya. Saminuddin, Udin. Ya. Bang Udin ini gimana ya? Jadi tanda tangan dosen pembimbingnya, namanya dosen pembimbingnya sama, tapi tanda tangan di skripsi yang lain beda. Iya. Kan nggak mungkin ada satu orang yang tanda tangan dua-duanya beda, padahal dia adalah dosen kan. Itu satu ya dari 140 pertanyaan udah kita siapkan. Nah, terus ada Bu, beberapa hari terakhir ini ada penemuan terbaru. Nah, saya spill nggak apa-apa. Saya spillnya ke Dokter Tifa aja tapi. Boleh. Jadi sebenarnya yang mengupload foto yang di upload lagi oleh Dian Sandi itu, 30 yang Maret. pertama kali mengambil foto itu bukan Dian Sandi Ya, utama tahu tapi saya. ini Bu. Tahu saya, tahu. Nah, kan Sudah dihapus kan? nah, Di itu dihapus, Facebooknya, di ya. Facebooknya dihapus. Saya tahu itu. Tapi di daftar saksi ini ada orangnya. Kita karena yang mudah-mudahan jejak digital kita masih ada ya. Iya, Karena dia itu mengupload tanggal 31 Maret 2025. Lalu di re-upload oleh Dian Sandi itu tanggal 1 April 2025. Berarti jelas-jelas duluan Nanti ya. kita akan tanya ya, si Dian Sandi ini dapat benda digital itu dari mana kan Ya. gitu. Lalu kita tanya juga sama saksi nomor 43. Iya. Nih, kita sembunyikan dulu namanya. Saksi Namanya nomor 43. biarin aja. Ya, karena inilah orang yang melakukan uploading Yes. pertama kali. Jadi dalam undang-undang ITE itu dikenal dikenal dua istilah, uploader dan downloader. Nah, Oke. jadi benda digital atau artefak digital itu milik orang yang mengupload. Pertama kali. Iya, milik Iya. orang yang mengupload pertama kali itu. Jadi bukan Joko Widodo. Joko Widodo nggak punya artefak digital yang. Berarti kalau si Dian Sandi itu dia downloader baru re-uploader. Kita belum tahu ya, apakah itu sebuah peristiwa yang coincidence atau memang dia hanya mendownload lalu dia kemudian menjadi uploader yang kedua. Kita belum tahu. Makanya Iya. menarik juga nih kalau sampai nanti ada forum di mana kita bisa tanya sehabis-habisnya sama dua orang ini kan. Oke. Gitu. Jadi Ibu Tentang tetap saksi. semangat apabila ini sampai ke pokok pembuktian perkara, Iya. Ibu tetap semangat untuk menanyai orang-orang ini. Gini nih kan sebuah, kalau saya bilang ini kita sama-sama kuliah umum hukum. Ya. Ya, hukum. Kita sama-sama nanti setiap hari Kamis. Saya tidak berharap eksepsi saya ditolak, ya kan? Ya Saya pastinya. berharap eksepsi saya diterima. Tapi nanti gini, akan ada sidang-sidang yang lain di mana semua ini akan bisa kita buktikan. Ya. Jadi jangan berharap kepada hanya satu-satunya persidangan saya. Betul. Jadi kita bisa aja nanti Mike laporkan Joko Widodo atau siapa nanti laporkan Joko Widodo. Pada aspek apanya? Misalnya ini keterangan palsu karena bilang KKN-nya tahun 1985. Sementara polisi mengatakan KKN-nya tahun 1983. Betul. Nanti kan harus dibuktikan di pengadilan tuh siapa yang bohong. Ya. Kalau ada salah satu pihak yang bohong berarti dia melakukan pembohongan publik. Ada pasal pidananya. Itu baru dari satu aspek ya, belum yang lain-lain. Jadi silakan, banyak yang kita bisa lakukan untuk bagaimana kita bersama-sama menghasilkan sebuah pembuktian komprehensif terkait dengan teka-teki ijazah Joko Widodo. Jangan sampai nanti jadi super semar ya. Surat perintah 11 Maret yang Goib juga. iya sampai dengan hari ini kan udah Masih berapa? Udah 60 tahun lebih ya. Iya betul. Udah 60 tahun lebih tidak pernah terdengar jati dirinya. Beneran ada nggak sih gitu? Jangan-jangan nanti pertanyaan Pak Bonatua Silalahi yang ternyata terbukti. Yaitu Apa tuh bukunya? ijazah Jokowi tidak ada. Itu bahaya itu kan. Gitu. Ya, ntar tinggal ini aja, komen aja di video Sentana itu Ya. kalau mau beli ya. Ya, ntar saya sebut nomornya nggak enak ada Bu Tifa. Gak apa-apa, tenang aja. Karena Iya. itu produk intelektual publik ya. Betul. Baik dari saya, Pak, buku-buku saya, Otak Politik Jokowi juga ada, JWP waktu itu sudah pernah viral. Iya. Lalu sekarang bukunya Pak Bonatua juga Jokowi Ijazah Jokowi tidak ada. Kan bisa Betul. begitu juga. Itu Tapi, Bu, adalah kekayaan intelektual bangsa ini ini. untuk lebih meyakinkan masyarakat nih. Seandainya eksepsi Ibu diterima Ya. dan Ibu dinyatakan bebas murni, apa tanggapan Ibu? Apa langkah berikutnya untuk
Ya artinya gini, selama ini kan ibu sudah diperlakukan sebagai penjahat, Betul. dicekal ke luar negeri, Ya. wajib lapor tiap minggu. Tahanan Itu kan kota itu namanya. perlakuan untuk seorang penjahat, Iya. ya. Seakan-akan ibu sudah jadi penjahat. Apa langkah hukum ibu untuk memperbaiki itu? Gitu. Apalagi ditangkap di tanggal 19 Juni itu. Iya, apalagi Itu ditangkap kan seperti kerugian itu. moral dan materialnya tuh bisa miliaran kalau dinilai ya kan. Ya, imaterialnya kan, Iya, nama baik ibu betul. sudah rusak. Iya, seperti itu. Nama baik yang rusak itu nama baik saya atau nama baik orang sebelah itu sih sebenarnya. Tapi kan tetaplah itu Ya, perlakuan artinya yang ada kerugian non material yang besar sekali yang terjadi pada saya ya. Ya. Jadi kalau hukum negara kita memang maksimal melakukan rehabilitasi Ya. atas nama baik saya, atas kehormatan saya yang tercederai karena kasus ini. ya. Lalu langkah apa yang saya lakukan? Sebenarnya gini, jadi saya ini kan intelektual publik ya, aktivis riset gitu kan, aktivis dalam ilmu. Ya. Jadi tugas saya ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi beban publik. Contoh misalnya seperti ijazah Gibran, Nah itu kan Keluar lagi. pekerjaan rumah berikutnya kan. Ya, tugas makasih ya. berikutnya. Ya, Ya. sudah diurus dokumen saya. Walaupun katakanlah belum ada wacana bagaimana kita akan meramaikan tentang polemik atau teka-teki ijazah Gibran juga, tapi ya bisa dilakukan oleh orang lain atau mungkin juga bisa menjadi agenda kedua saya kan, bisa begitu. Ya. Ya kan? Ya. Lalu apalagi? Ya banyak polemik-polemik lain misalnya. Berarti ibu tidak akan berhenti menjadi aktivis, iya, tidak akan berhenti menjadi peneliti meskipun eksepsi diterima dan ibu bebas ya. Ya, tugas ilmuwan kan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada bangsa ini atau menjawab pertanyaan yang menjadi beban sejarah bagi bangsa ini Ya. itulah tugas dari intelektual publik ya. Oke. Semua intelektual publik, bukan hanya saya gitu. Jadi tetap kita berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran apapun itu. Oke, Ya. keren. Berarti memang ada sebuah komitmen dari Bu Tifa bahwa yang di luar itu sekarang sedang dinarasikan itu tidak benar lah. Iya. Ya kan? Contoh misalnya kan banyak narasi-narasi mengatakan, oh Dr. Tifa itu sangat memusuhi Jokowi. Bukan. Yang saya musuhi itu adalah kebohongan. Kan gitu. Bukan orangnya, perbuatannya. Kita buktikan sama-sama melalui apa? Melalui ya metodologi kan. Yang saya punya, ilmu yang saya punya metodologi ya. Saya buktikan dengan menggunakan metodologi kan gitu. Orang lain bisa melakukan pembuktian lewat administrasi publik seperti Pak Bonatua. Orang lain juga seperti Ibu Dr. Leonie Lydia melalui pembuktian informasi telekomunikasi IT kan sesuai dengan domain masing-masing. Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika melakukan investigasi berkaitan dengan ilmunya. Jadi kita semua sama-sama berjuang dalam domain kita masing-masing. Kecuali ada dokter palsu. Itu berarti ilmunya sudah tidak valid. Kalau saya mau kasih dia julukan baru Dr. Alphard. Apa itu dokter Alphard? Karena sekarang udah pakai Alphard. Karena sekarang naik Alphard kemana-mana, jadi dia Dr. Alphard sekarang. Loh, makanya kan saya bilang termul, kasihan sekali dirimu. Ya. Iya, Sementara pemain baru yang jadi termul baru udah naik Alphard, naik Mercy, kalian masih naik angkot. Oke, ya. Terus ada agenda apa lagi nih Bu? Konferensi pers hari ini yang ketiga. Ya, jadi kalau ini saya spill satu aja ya dari dari BAP ya. BAP-nya Pak Joko Widodo ini kan ada banyak sekali, ada 41 halaman ya. Nih Bu, biar saya nggak dibilang hoax, di sini ada KTP-nya Pak Jokowi dengan pekerjaan presiden ya Bu ya. Iya, pekerjaan presiden berlaku seumur hidup. Jadi presidennya berlaku seumur hidup. Luar biasa. Pekerjaan presiden berlaku hingga seumur hidup. Maksudnya KTP-nya berlaku seumur hidup. KTP-nya presiden berlaku seumur hidup. Jadi besok saya mau coba Bu. Saya mau coba pergi ke kantor kelurahan. Tolong dong bikinin KTP saya pekerjaannya presiden gitu. Ya. Bisa enggak gitu? Ini begini ya. Jadi di dalam persidangan saya ini dari sejak awal yang kita protes dari surat dakwaan itu adalah perbuatan-perbuatan orang lain ya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya itu didakwakan kepada saya dan itu nggak main-main, jumlahnya ada 23 perbuatan orang lain. Ini surat ada dakwaan di dalam Bu ya? surat dakwaan.
Sementara yang didakwa kepada saya belum tentu benar karena harus dibuktikan oleh Iya. pengadilan. Hanya 5 aja. Saya nggak mau bilang perbuatannya. Hanya 5 aktivitas digital saya Iya. yang dijadikan sebagai dakwaan. Tapi surat dakwaan untuk Dr. Tifauziah Tiasuma ini memuat 28 perbuatan orang lain. Coba bayangkan. Saya contohkan satu Bu ya. Saya bacakan Ya. yang ini ya. Akun X Sianipar Rismon. Ya. Bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi yang saya foto sendiri. Ya. DST. Nah, contoh ya itu ya, 1 dari 23 yang lain. Itu kan bukan perbuatan saya. Iya, Ibu, memangnya Ibu adminnya Loh, makanya. akun Sianipar Rismon? Iya, ini kan yang namanya makanya ini obscure libel namanya. Dakwaan yang rusak ya dari sejak awal. Kacau ya. Rismon Iya. masih dibawa-bawa ya? Iya, kan ada Egy Sujana juga. Iya, Egy Sujana. Ada Arif. Iya dong. Gitu tuh. Ada langkah apa gitu. Langkah update. Kan loh kok itu kan maksudnya aktivitas orang lain ya kok masuk dalam dakwaan saya, itulah yang namanya obscure libels. Iya. Jadi Sentana juga ada. Ada. Padahal bukan Iya. tamunya bukan Bu Tifa itu. Bukan saya apalagi kan. Udahlah akun milik orang lain, terus yang menjadi dakwaan itu nggak ada hubungannya dengan saya, coba. Iya. Masuk di dalam surat dakwaan ini kan. Mungkin karena Bu Tifa selalu di dalam hati kita semua. Ya kan? Kanan. Nah, Iya. iya, jadi kan Bu Tifa selalu dalam hati kita semua sehingga masuk semua ke dakwaannya Bu Tifa gitu loh. Jadi saya menanggung ini beban bahu saya menanggung 23 perbuatan orang lain kan. Iya, gimana Terus itu? ancaman hukumannya berlapis pula. Yang dihitung-hitung kalau semua pasal kan ancaman berlapis kan. Iya. 27 tahun gitu. Wow. Dihukum 27 tahun atas perbuatan orang lain. Jadi dari awal ini udah inequality atau unequality before the law. Iya. Ketidakadilan yang sudah dimulai dari sejak awal. Obscure libel. Dan sebenarnya Bu, ini pendapat pribadi saya. Seandainya memang seperti itu isi dakwaannya, ya wajar mengajukan eksepsi kan? Ya, sangat wajar. Makanya memang ini sebetulnya gini, kalau saya sih selalu berprasangka baik ya. Kepada Tuhan saya berprasangka baik, kepada hukum saya berprasangka baik. Apalagi ketika di sidang perdana itu hakim sudah menyatakan di depan sidang sebagai fakta persidangan bahwa tidak ada siapapun juga menerima suap, semua berjalan dengan adil, semua berjalan tanpa intervensi. Itu hakim sendiri, hakim ketuanya sendiri Tapi mengatakan. Ibu percaya? Ya, kalau saya kan selalu berprasangka baik. Harus percaya. Iya, kita selalu berprasangka baik, ya. Jadi berprasangka baik bahwa ijazah Joko Widodo tidak ada. Itu prasangka baik. Tidak ada itu artinya bukan berarti tidak ada kan? Iya. Tidak, ijazah Jokowi tidak ada itu kan berarti bukan ijazahnya nggak ada. Bisa aja hilang, bisa aja emang nggak Betul. menerima, Betul. diterima orang lain. Iya. Kan macam-macam kan, tinggal dibuktikan aja keberadaan dari ijazah tersebut. Betul. Lalu kalau ini saya pesankan juga nih supaya masyarakat itu nggak kena prank ya, menanti-nanti lalu kemudian tiba-tiba muncul abrakadabra muncul lalu wah asli gitu, jangan dulu. Ada yang harus dilakukan pada proses persidangan itu namanya cross examination. Artinya apa? Kita harus membaca BAP dari puslapor. Ya. Kita harus baca BAP dari puslapor. Masalahnya adalah BAP puslapor nggak ada. Waduh. Itu bisa jadi buku keduanya Pak Bonatua tuh. Namanya. BAP Puslapor tidak Tidak ada. ada. Setelah ijazah Jokowi tidak ada. Jadi dua yang tidak ada. Ya? Sudah disampaikan oleh 2 advokat senior saya ya, Pak Dr. Muhammad Lutfi Hakim dan Bapak Wirawan Adnan. Udah sampaikan di media ya bahwa BAP Puslapor itu nggak ada. Loh, terus apa yang mesti kita lakukan pembuktian? Ya kita sama-sama pihak hakim, jaksa maupun saya terdakwa advokat harus menghadirkan. Jadi sidang harus mau menghadirkan lapor independen. Oke. Yang kita akan pilih bersama sesuai kesepakatan. Bahkan saya akan request untuk menghadirkan puslapor atau laboratorium forensik internasional. Wow. Agar betul-betul independen ya. Saya sudah milih kalau nggak dari Australia, dari Singapura ya.
mungkin dari Amerika atau Belanda, nanti kita akan hubungi. Dan itu beban pembiayaan dibebankan kepada negara. Ya, ada profesor dari Leiden ya, dari Belanda yang sudah bersedia untuk memprovide ahli digital forensik beserta dengan alatnya untuk dijadikan sebagai bukti forensik terhadap apapun yang nanti disodorkan oleh Pak Joko Widodo sebagai ijazahnya. Jadi kita enggak, begitu ada kertas, ada foto, ada tanda tangan gitu, lalu kita bilang bahwa itu adalah asli, jangan begitu. Iya. Kita nggak boleh percaya kepada kepada selembar ijazah itu, harus kita buktikan sama-sama. Gitu. Iya, betul. Jadi tetap semangat Bu ya. Iya. Apapun hasil eksepsi nanti diterima atau ditolak, Bu Tifa tetap punya strategi untuk menghadapi manapun kemungkinan yang terjadi. Ya, kita semua kan orang cerdas, orang berilmu. Kewajiban orang berilmu itu memiliki strategi. Ya. Strategi itu sesuatu yang sangat positif, karena nggak boleh kita orang nggak punya planning, nggak punya strategi dalam menjalani hidup. Begitu juga dengan saya punya strategi, ya saya harus didampingi oleh advokat-advokat yang berpengalaman. Jumlahnya nggak kurang-kurang 27 advokat. Nah, itu sekarang tinggal para saksi ini yang menghadapi kursi panas. Tapi yang pertama-tama saya harap sih Pak Jokowi duluan yang dihadirkan ya. Pak Jokowi duluan dihadirkan menghadapi kursi panas itu. Lalu saksi-saksinya termasuk ada saya juga tuh, nama saya ada di situ tadi tuh. Ya kan? Ya, ini saksi-saksinya menarik ya kan gitu. Tapi yang lucu, saksi yang sangat menarik tidak ada. Jadi saksinya ada 3 level ya. Saksi yang lucu nih nanti kalau dia hadir tuh pasti lucu sekali gitu. Ya kan? Jack. Kita memanggil dia Jack. Nah, itu kan lucu kan gitu. Terus kemudian saksi yang menarik, artinya kan ada saksi-saksi misalnya seperti teman sekolah yang baru tahu kalau dia adalah teman sekolah waktu reuni tahun berapa? Tahun 2022. Jadi yang katanya salah satunya di terminal itu ya. Lucu banget. Satunya. Dia bilang dia teman sekolah SMA, sekelas waktu kelas 1. Terus pada saat sekolah ketemu enggak, terus ketemunya di mana? Waktu reuni tahun berapa? Tahun 2022. itu kita akan tanya itu. Sekolah enggak, reuni iya ya Bu ya. Aduh. Jadi banyak saksi di sini itu yang baru mengenal Pak Joko Widodo itu waktu reuni. Iya. Banyak. Jadi ini kita akan tanya kan nanti, menarik itu kan, kita tanya tentang luar biasa. Orang yang tidak berkacamata dengan orang yang berkacamata. Tapi nanti ada membawa dokter gigi, ahli kacamata dan gitu-gitu juga Bu ya? Iya semua, karena kan gini, ini kan juga saya lihat ada beberapa saksi dokter ya. Tapi kan saya juga sudah punya saksi ahli begawan loh. Ya, seorang ahli begawan pakar neuroscience, menjadi guru dari semua ahli neuroscience seluruh Indonesia. Kan menjadi saksi ada saya, ahli yang meringankan saya. Nah, beliau yang akan mengcounter apa yang diberikan kesaksian oleh ahli yang ada di sini, ahli dari polisi ini. Oke. Masalahnya ahli dari polisi ini kalah ilmu sama guru saya itu, profesor saya. Kalah ilmu ya. Ya nanti biar adu ilmunya di persidangan aja Bu. Dan sebagai terdakwa, saya berhak untuk menghadirkan saksi dan ahli baru di sidang. Kalau pelapor udah nggak ada, jaksa sudah tidak ada kesempatannya untuk tiba-tiba itu namanya penyelundupan BAP. Penyelundupan saksi itu nggak boleh. Jadi sudah tertutup pintu dari jaksa untuk menghadirkan BAP lain di luar dari yang sudah diserahkan kepada kami. 111. Ataupun saksi yang lain. Tiba-tiba muncul cukup nggak boleh. Kalau saya boleh bebas. Mau nambah 1000 saksi lain. Kalau daftar 700 alat bukti itu dikasih nggak Bu akhirnya? Ini kan kita baru minta, saya melalui advokat kan baru minta ke Komisi Informasi, ke KIP. Kita mau sidangkan juga. Jadi jadi sampai sekarang nggak punya? Ibu nggak punya daftar 700 alat bukti itu? Nggak punya, karena waktu saya masih jadi tersangka, saya mengajukan ke Komisi Informasi, ke KIP kan. Saya adukan Polda Metro Jaya sebagai termohon untuk saya minta daftar 709 dokumen tersebut. Tapi sampai dengan hari ini alasannya dari KI bilang masih sibuk, masih ada sekian puluh sidang lagi dan sebagainya. Kenapa kita tunggu nongkrong ini? Waktu Bonatua cepet kok. Makanya. Nah ini berarti kan
ada udang di balik bakwan. Makanya begitu giliran Dokter Tifa jadi berbulan-bulan nih. Mulai dari saya sudah mengajukan itu mulai dari bulan April. April, Mei, Juni, Juli nih. Juli. 4 bulan ya. Belum ada itu juga. Sidang juga kan, saya nunggu sidang. Iya, belum. Ya, saya nunggu sidang. Tolong diviralkan, Mike. Oh iya siap. Dan besok saya ke KIP deh. Ya, saya Dokter Tifa sudah berbulan-bulan yang lalu mengajukan gugatan kepada Polda Metro Jaya atas daftar 709 dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti terkait dengan dugaan ijazah Joko Widodo ini. Iya. Tapi sampai dengan hari ini sudah 3 bulan berlalu, saya Belum belum juga. ada juga undangan untuk sidang. Iya. Ya, tolong ya Pak diviralkan. Oke siap. Ya. Besok kita tanyakan. Ya. Ya. Jadi ada 3 saksi. Ya, saya mau sholat. Oke, Saksi yang kita sudah habis lucu, ini. saksi yang menarik, dan saksi yang sangat menarik. Bagusnya adalah saksi yang sangat menarik ternyata disimpan, tidak akan disampaikan di pengadilan. Yang sangat menarik itu Sangat ya. menarik. Oke guys, sekarang kalian voting dulu. Menurut kalian saya termasuk yang lucu, yang menarik atau yang sangat menarik? Ya. Voting. Di kolom komentar. Voting. Kan ada satu di sini. Ada nama saya di bawah terus di situ ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dokter Tifa. Sama-sama. Kita tunggu persidangannya hari Kamis besok. Ya. Dan jangan lupa subscribe di channel manapun Anda menonton dan Sentana TV ya. Sentana TV harus di-subscribe itu, oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Jangan lupa ya, jadi bohir ya, jadi bohirnya Dokter Tifa ya. Ya, bohir. Bohir.